film diawali dari beberapa agen MI6 yang akan merebut sebuah pengiriman barang. Lalu kita akan diperkenalkan salah satu agennya bernama Hetty. Setelah berhasil melumpuhkan dan membuka kotaknya, ternyata isinya sebuah virus. Tiba-tiba seorang pria botak hitam bernama Brixton datang. Brixton sendiri adalah seorang penjahat yang tubuhnya sudah dimodifikasi. Jadi ia punya kekuatan superhuman. Dia bekerja untuk Iteon. Brixton datang dan berencana untuk merebut virus tersebut. Hetty yang berusaha kabur berhasil dihentikan oleh Brixton. Untuk mengamankan virus itu, Hetty menyuntikkan virusnya ke dalam tubuhnya sendiri. Di detik-detik akhir, Hetty berhasil kabur. Brixton pun menyebarkan berita hoax kalau Hetty berkhianat pada MI6. Dan Hetty juga membunuh semua rekannya setelah mendapatkan virus tersebut. Lalu kita diperkenalkan dua tokoh utama, yaitu Hobbs and Shaw. Saat Hobbs makan bersama putrinya, salah satu agen CIA bernama Loki datang dan memberitahu kalau sebuah virus bernama Soplik telah dicuri, dan bercerita kalau ada salah satu anggota MI6 yang telah berkhianat dan mengambil virus tersebut. Hobbs langsung menolak ajakannya untuk mau menerima misi ini, tapi Loki berhasil meyakinkan Hobbs bahwa virus ini sangat mematikan. Loki bilang bahwa Hobbs akan ditemani satu rekannya untuk menjalankan misi ini. Scene pun beralih ke Shaw. Sama seperti Hobbs, salah satu agen CIA datang dan meminta bantuannya untuk mendapatkan virus itu kembali. Shaw pun awalnya menolak, tapi setelah melihat foto Hetty yang ditunjukkan agen CIA itu, langsung menerima misi tersebut. Agen CIA tersebut juga bilang kalau Shaw akan ditemani satu rekannya untuk menyelesaikan misi ini. Tapi Shaw kekeh ingin bekerja sendiri. Sementara itu Hetty yang sakit hati karena dianggap sebagai pengkhianat, berusaha menghilang dari MI6. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dan terjadilah sebuah pertengkaran. Mereka berdua saling mencaci maki. Shaw pun pergi dan bilang bahwa ia akan menyelidiki dengan caranya sendiri. Di sini Hobbs pun menyelidiki rekaman CCTV dan mencari daerah yang jarang terekam CCTV. Dan di sanalah akhirnya ia menemukan keberadaan Hetty. Sementara itu Shaw yang mendatangi rumah Hetty malah berhadapan dengan anak buah Iteon. Dengan kehandalannya, Shaw pun berhasil mengalahkan mereka. Di sisi lain, Hobbs bertemu dengan Hetty. Hetty yang tidak mau menyerahkan dirinya bertarung dengan Hobbs. Tapi Hobbs masih jauh lebih kuat dari Hetty dan berhasil menangkapnya. Scene pun beralih pada markas Iteon. Di sana Brixton sedang berbicara dengan direktur Iteon. Wajahnya tidak ditampakkan, cuman suaranya saja. Ia meyakinkan Brixton kalau manusia harus berevolusi. Dan Iteon adalah jawabannya. Sementara itu di markas CIA, Hetty sedang diinterogasi oleh Hobbs. Dan Hobbs percaya bahwa Hetty tidak mengkhianati MI6. Di luar, Shaw pun datang ke kantor CIA tersebut. Dan akhirnya sebuah fakta terungkap kalau Hetty adalah adiknya Shaw. Tiba-tiba Brixton dan anak buahnya datang untuk menculik Hetty. Di sini Hetty berhasil diculik, tapi Hobbs dan Shaw mencoba mengejarnya. Untungnya Hetty berhasil direbut kembali. Di saat Hobbs berduel dengan Brixton, Hobbs kalah telak. Untungnya Shaw datang membantu Hobbs. Dan ternyata si Shaw ini pernah membunuh Brixton di masa lalu. Dan Iteon memodifikasi tubuh Brixton dengan teknologi agar ia dan Shaw bisa melarikan diri. Di sini Brixton tidak terluka sedikit pun. Mereka pun saling kejar mengejar. Berkali-kali Shaw mencoba untuk kabur, tapi karena motor yang dikendarai Brixton memakai teknologi Iteon, sehingga motor tersebut bisa dengan mudah melewati setiap rintangan.
Akhirnya Shaw memutarbalikan mobilnya untuk menabrakkannya kepada Brixton. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil kabur. Brixton pun kembali ke markas Eteon. Dengan bantuan anggota Eteon, Brixton menyebar berita hoax ke seluruh dunia kalau Hobbs dan Shaw adalah teroris yang harus bertanggung jawab terhadap penyerangan kantor CIA. Hal ini adalah salah satu kemampuan organisasi Eteon yang bisa mengendalikan media seluruh dunia. Setelah itu, Brixton kembali bicara dengan salah satu direktur Eteon. Direktur meminta Brixton agar dapat membujuk Hobbs dan Shaw mau bergabung dengan organisasi Eteon. Meskipun dengan cara kekerasan, Shin pun beralih ke Hobbs dan Shaw yang menemui pencipta virus tersebut. Ia bernama Profesor Andreiko. Andreiko menjelaskan bahwa sedikitnya membutuhkan waktu 42 jam sampai virus itu aktif. Dan kalau virus itu sudah aktif, maka hanya butuh waktu seminggu untuk menginfeksi seluruh dunia. Andreiko dulu pernah bekerja untuk Eteon, tapi Eteon malah menyalahgunakan temuannya. Andreiko menjelaskan bahwa hanya ada dua cara untuk membunuh virusnya. Pertama yaitu membunuh inang dan membakarnya. Yang kedua yaitu ada alat untuk mengekstrak virusnya. Tapi alat tersebut berada di markas Eteon. Tapi di sini sangat sulit untuk mencari markas Eteon. Kalaupun bisa masuk, penjagaannya sangat ketat. Untungnya Shaw tahu di mana markas Eteon. Dan Shaw pun mengajak mereka untuk segera pergi ke markasnya. Lalu ia menghubungi kenalannya yang ada di Moskow dan meminta ia dibuatkan identitas palsu untuk mereka. Saat di bandara, Shaw dan Hetty berhasil lolos, tapi Hobbs ditahan. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Shaw, karena dari awal Shaw hanya mau bekerja sendiri. Ternyata di sini Hobbs berhasil meyakinkan petugas keamanan bandara dan berhasil berangkat ke Moskow. Sepanjang perjalanan, dua botak itu saling berdebat dan mencaci maki. Sementara itu, Brixton menculik Andreiko dan mengancam Andreiko agar mau memprogram ulang virusnya. Di sisi lain, Hobbs dan Shaw sudah sampai di Moskow. Di sana mereka pun bertemu dengan Margarita, yaitu seorang mafia Rusia. Mereka mengatur rencana dan strategi dan melakukan persiapan untuk masuk ke markas Eteon. Dan Margarita berpura-pura menangkap Hetty dan menyerahkannya kepada Brixton. Hetty pun dibawa ke markas Eteon. Sementara Hobbs dan Shaw mulai menjalankan rencananya. Setelah terjun dari pesawat, mereka pun berhasil memasang bom. Mereka hanya punya waktu selama 45 menit sebelum bomnya meledak. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam pusat penelitian, tapi mereka berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Di sisi lain, Hetty berhasil kabur dan berhasil mengambil mesin pengekstrak virusnya. Dan ia dibantu oleh Andreiko untuk kabur di sana. Sementara itu, Hobbs dan Shaw sedang diikat di kursi listrik. Mereka dipaksa untuk bergabung ke Eteon oleh Brixton. Mereka terus menolaknya, tapi saat Brixton mengancam akan membunuh mereka, Hobbs melihat Hetty, dan Hobbs pun mencoba mengulur waktu. Hetty pun mengancam dengan menodongkan senjatanya. Namun tak disangka, ternyata senjata yang ada di Eteon hanya bisa digunakan oleh sarung tangan yang sudah dipasang chip. Untungnya Andreiko datang dan menyelamatkan mereka. Hobbs dan Shaw pun mulai mengalahkan satu persatu anggota Eteon. Tapi Andreiko berhasil dibunuh oleh Brixton, dan mereka pun kabur sebelum bom yang mereka pasang meledak. Dari belakang, Brixton mengejar mereka dengan motornya, dan mengarahkan beberapa drone untuk memperlambat mereka. Singkat cerita, karena mobil Shaw rusak, Hetty disuruh berganti ke mobil yang dikendarai Hobbs. Brixton berusaha menangkapnya, tapi untungnya
Hobbs jauh lebih gesit kalau soal perempuan. Brixton masih mencoba menangkap dan membunuh mereka. Hingga terjadilah pertempuran di sana. Karena Brixton masih terlalu kuat, mereka berdua pun terpojok. Untungnya ada gedung yang runtuh yang mengenai Brixton. Hingga mereka berhasil lolos dari Brixton. Tapi karena pertarungan tadi, mesin pengekstrak virusnya rusak. Di sini Hetty meminta mereka untuk membunuhnya lalu membakarnya agar virusnya mati. Tapi Shaw kekeh tidak mau melakukannya karena ia percaya ada cara lain untuk menyelamatkan Hetty. Hobbs pun tahu tempat untuk mereka bersembunyi, sekaligus mungkin orang itu bisa memperbaiki alat tersebut. Akhirnya mereka pun pergi ke Samoa, tempat tinggal Hobbs dulu. Tapi karena sudah 25 tahun ia meninggalkan rumahnya, ia menjadi sedikit grogi. Lalu ia bertemu dengan saudaranya yang bernama Jonah. Jonah memukul Hobbs karena kesal Hobbs sudah pergi dari sana dan tak pernah kembali setelah 25 tahun. Di sini Jonah tahu bahwa Hobbs diberitakan jadi seorang teroris dan diberitakan ke seluruh dunia. Lalu seseorang melempar sandal ke Jonah, yang ternyata dia adalah ibunya Hobbs yang bernama Safina. Mereka berdebat, Jonah tidak mau membantu Hobbs, tapi Hobbs menjawab bahwa ini semua berita hoax. Hobbs dan Shaw hanya dijebak. Di sini ibunya ngambek pada Jonah. Walau bagaimanapun, Hobbs adalah saudaranya, ucapnya. Dan jika saudaranya membutuhkan bantuan, mereka harus membantunya. Dan kalau ada yang menolak, Safina akan memukulkan sendal swallownya pada mereka. Mereka yang takut akhirnya ingin membantu Hobbs. Sementara Brixton dan anak buahnya tahu kalau Hobbs dan Shaw sekarang berada di Samoa. Mereka pun pergi ke sana. Adegan beralih ke Hobbs, ia PDKT sama Hetty dan bercerita kalau dulu ayahnya adalah seorang pencuri, pedagang senjata, dan pengedar narkoboy. Saat remaja, Hobbs yang mengetahui semuanya langsung menjebloskan ayahnya ke penjara dan pergi dari Samoa. Lalu Jonah datang dan memperlihatkan bisnisnya. Ia memiliki bengkel modifikasi yang cukup besar di sana. Tiba-tiba Shaw datang dan menanyakan tentang senjata ke Hobbs. Dan Hobbs menunjukkan senjata tradisional Samoa. Hobbs pun punya ide untuk meretas chip senjata Eteon, agar mereka tidak bisa menggunakan senjatanya. Sehingga walaupun dengan senjata tradisional, mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Rencana pun akhirnya dimulai. Jonah memperbaiki alat mengekstrak virusnya. Hetty meretas chip senjata Eteon, sementara Hobbs dan Shaw mempersiapkan beberapa tong yang diisi minyak. Dan tong-tong itu akan digunakan sebagai ranjau darat. Singkat cerita, Hetty berhasil meretas senjata Eteon, tapi hanya bisa bertahan selama 6 menit sebelum senjata Eteon bisa digunakan kembali. Dan di sini Jonah sudah berhasil memperbaiki alat pengekstraknya. Setelah dicoba alatnya berhasil, tapi butuh waktu selama 30 menit sampai virusnya benar-benar berhasil terekstrak. Tiba-tiba Brixton dan anak buahnya datang. Hetty mulai meretas senjata Eteon agar tidak bisa digunakan. Di sini Hobbs menutup jalan mereka dengan menyalakan api. Mereka pun bertempur. Pasukan Eteon kalah telak karena tidak bisa menggunakan senjatanya. Tiba-tiba helikopter datang. Kesempatan itu digunakan Brixton untuk menculik Hetty. Hobbs dan Shaw mencoba mengejar mereka. Sebelum helikopternya beranjak pergi, Hobbs berhasil memasangkan rantai ke helikopter tersebut. Saat itu Shaw langsung menyeret helikopter tersebut ke tepi tebing sesuai rencana. Brixton mengambil alih kemudi helikopter dan berusaha menerbangkannya. Mobil yang dikendari Shaw terangkat. Untungnya saudara-saudara Hobbs datang dan menempelkan rantai ke mobil Shaw. Total ada 5 mobil yang saling menempel. Lalu sampailah mereka di tepi tebing dan mengaktifkan noise sampai mesin helikopter tersebut meledak. Dari belakang anak buah Brixton datang.
Untungnya mereka sudah mempersiapkan ranjau di tempat tersebut. Hal tersebut membuat baling-baling helikopter patah dan hilang kendali. Mereka pun terjun ke jurang. Untungnya mereka berhasil selamat. Di sini Brixton meminta anak buahnya jika selesai mengekstrak agar segera membunuh Hetty. Sementara Brixton akan menghadapi Hobbs dan Shaw. Awalnya Brixton berhasil memojokkan mereka. Tapi saat Hobbs dan Shaw bekerja sama, mereka bisa mengimbangi Brixton. Dan mereka terus bekerja sama dan berhasil mengalahkan Brixton. Di sisi lain, Hetty juga berhasil membunuh anak buah Brixton. Setelah pengekstrasan virusnya selesai, Brixton yang kalah, ia terpojok di pinggir jurang. Namun di sini mereka tidak membunuhnya. Direktur Eteon yang dari tadi sedang memantau mereka dari jarak jauh langsung mematikan sambungannya dengan Brixton. Brixton pun terjatuh ke laut. Sebelum memutuskan sambungannya, Direktur Eteon mengancam bahwa ia akan selalu mengawasi mereka bertiga.